Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Nah, pada hari ini kita sudah masuk pertemuan keempat, yaitu ringkasan materi bab 1 dan latihan soal. Mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada pola bilangan, barisan bilangan sendiri, ada barisan bilangan ganjil. Untuk mencari suku UN, barisan bilangan ganjil, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 2n-1. Selain itu ada barisan bilangan genap, dengan rumus mencari suku UN yaitu UN sama dengan 2n. Ada barisan bilangan persegi, dengan rumus UN sama dengan n kuadrat. Ada barisan bilangan persegi panjang dengan rumus UN sama dengan n kali n-1. Ada barisan bilangan segitiga dengan rumus mencari UN sama dengan setengah n kali n+1 dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian pelajari materi bab 1 pertemuan pertama. Selain barisan yang tadi telah kita sebutkan, ada juga barisan aritmetika, di mana mencari suku ke n barisan aritmetika bisa kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus n-1 kali B. Ada juga deret aritmetika, yaitu jumlah dari barisan aritmetika. Nah, untuk mencari jumlah deret aritmetika, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan setengah n kali A plus UN, di mana UN harus diketahui. Apabila UN tidak diketahui, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan setengah n kali 2A plus n-1 kali B. Selain ada barisan bilangan aritmetika, ada juga barisan geometri. Untuk mencari suku ke n barisan geometri, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat n-1. Nah, untuk mencari jumlah dari barisan geometri, ada deret geometri. Dengan rumus untuk mencari jumlah barisan geometri sama dengan Sn sama dengan A dikalikan R pangkat n dikurangi 1 dibagi R-1 untuk R lebih dari 1. Nah, untuk R kurang dari 1, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat n dibagi 1 dikurangi R. Dengan UN sama dengan suku ke n, Sn sama dengan jumlah n suku pertama, A sama dengan suku pertama, B sama dengan beda untuk barisan aritmetika, di mana mencari beda bisa menggunakan rumus UN dikurangi UN-1, dan juga R sama dengan rasio. Untuk barisan geometri dengan rumus mencari R sama dengan UN dibagi UN-1. Nah, sekarang kita akan latihan soal. Nomor 1. Dalam sebuah ruangan diatur tempat duduk di baris pertama 4 kursi, baris kedua 6 kursi, baris ketiga 8 kursi, baris keempat 10 kursi, dan seterusnya. Jika dalam ruangan tersebut terdapat 11 baris kursi, tentukan A. Banyak kursi di baris ke-11, B. Banyak kursi di ruangan tersebut. Nah, diketahui banyak kursi di baris pertama sama dengan U1 sama dengan A sama dengan 4. Banyak kursi di baris kedua sama dengan U2 sama dengan 6. Banyak kursi di baris ketiga sama dengan U3 sama dengan 8. Banyak kursi di baris keempat sama dengan U4 sama dengan 10. Ditanya, A. Banyak kursi di baris ke-11, B. Banyak kursi di ruangan tersebut.
Nah, mari kita jawab. Nah, apabila kita gambar barisan kursi, maka akan tampak seperti di bawah ini, di mana yang paling kiri merupakan baris pertama, yaitu ada 4 kursi. Sebelah kanannya baris kedua ada 6 kursi, sebelah kanannya lagi ada baris ketiga 8 kursi, dan sebelah kanannya ada baris keempat 10 kursi, dan seterusnya sampai baris ke-11. Nah, dari gambar tersebut diketahui bahwa A sama dengan 4 dan beda sama dengan U2 dikurangi U1, yaitu sama dengan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Kita dapatkan A sama dengan 4 dan B sama dengan 2. Kita cari banyak kursi di baris ke-11 atau U11 dengan cara menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita substitusikan A, B, dan N ke dalam rumus sehingga kita dapatkan U11 sama dengan 4 ditambah 11 dikurangi 1 dikalikan 2. Kita operasikan, kita dapatkan U11 sama dengan 4 ditambah 10 kali 2, U11 sama dengan 24. Jadi banyak kursi di baris ke-11 sama dengan 24 kursi. Selanjutnya kita cari banyak kursi di ruangan tersebut. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus SN, di mana ada 11 baris maka S11. Nah, kita menggunakan rumus SN sama dengan setengah N kali A plus UN. Kenapa kita menggunakan rumus SN sama dengan setengah N kalikan A plus UN? Karena kita sudah mengetahui UN, yaitu suku terakhir atau baris ke-11, yaitu 24. Kita substitusikan S11 sama dengan setengah kali 11 dikalikan 4 ditambah 24. S11 sama dengan 11 per 2 dikalikan 28. Sehingga kita dapatkan S11 sama dengan 154. Jadi banyak kursi di ruangan tersebut sebanyak 154 kursi. Soal nomor 2. Sebuah bakteri berkembang biak dengan membelah diri menjadi 2 setiap 10 menit. Jika pada pukul 11 terdapat 1 bakteri, berapa banyak bakteri pada pukul 13? Perhatikan gambar. Nah, apabila kita lihat dalam bentuk gambar, akan tampak seperti gambar tersebut, di mana paling atas merupakan bakteri awal pada pukul 11 ada 1. Nah, setelah 10 menit pertama, bakteri akan membelah menjadi 2, sehingga akan ada 2 bakteri. Setelah itu 2 bakteri setelah 10 menit masing-masing bakteri akan membelah menjadi 2, dan sehingga kita dapatkan 4 bakteri. 4 bakteri pada 10 menit berikutnya akan membelah 2 masing-masing, sehingga kita dapatkan 8 bakteri, dan seterusnya sampai pukul 13. Nah, dari gambar di atas, jika kita tulis banyak bakteri secara urut, maka diperoleh barisan bilangan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Permasalahan tersebut merupakan barisan geometri dengan A atau suku pertama sama dengan 1, dan R atau rasio kita dapatkan dari UN dibagi UN-1. Untuk U2 dibagi U1 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Hingga kita dapatkan A sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Nah, kita dapatkan A sama dengan 1 dan R sama dengan 2. Langkah selanjutnya, kita mencari N atau berapa kali amoeba membelah diri selama pukul 11 sampai pukul 13, yaitu selama 120 menit. Diketahui sebelumnya bahwa amoeba membelah diri setiap 10 menit. Maka kita dapatkan N sama dengan 120 dibagi 10 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena pukul 11 amoeba ada 1 atau suku pertama. Nah, kalau 120 dibagi 10 kan nanti suku pertama belum terhitung, maka kita tambahkan 1. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, operasi ini kita lakukan N sama dengan 12 tambah 1, kita dapatkan N sama dengan 13. Selanjutnya kita substitusikan A, R, dan N ke rumus UN.
karena R lebih dari 1, yaitu R sama dengan 2, maka kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U12 sama dengan 1 kali 2 pangkat 13 kurangi 1. U12 sama dengan 1 kali 2 pangkat 12. U12 sama dengan 1 kali 4096. U12 sama dengan 4096. Jadi kita dapatkan jumlah amoeba pada pukul 13 yaitu sebanyak 4096. Nah, karena sebelumnya kita ketahui A sama dengan 1 dan R sama dengan 2, maka bisa juga kita kerjakan dengan cara berikut. Kita kerjakan dari setiap waktu amoeba membelah diri. Nah, pada pukul 11 ada satu amoeba. Setelah 10 menit, yaitu pada pukul 11 lebih 10 menit, amoeba melakukan membelah diri, yaitu menjadi 2, karena R sama dengan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. 10 menit berikutnya pada pukul 11 lebih 20, yang tadi amoeba menjadi 2, masing-masing membelah menjadi 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya sampai pukul 13. Nah, dari paparan waktu ini, kita lihat ada 13 kali, atau N sama dengan 13. Nah, karena apa? Karena pada pukul 11, yaitu pada saat A sama dengan 1, itu juga masuk dalam hitungan. Nah, kalian lebih enak menggunakan cara yang mana, terserah kalian. Kita masuk ke soal yang nomor 3. Silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada satu kursi dan ada tumpukan kursi, yaitu 4 kursi. Tinggi satu kursi 100 cm dan tinggi 4 tumpukan kursi yaitu 100 cm ditambah 45 cm sama dengan 145 cm. Nah, pertanyaannya, berapa tinggi tumpukan 10 kursi? Diketahui tinggi satu kursi sama dengan U1 sama dengan A sama dengan 100 cm. Tinggi 4 kursi yang ditumpuk atau U4 sama dengan 145 cm. Nah, kita mencari B atau beda dari setiap tumpukan kursi. Nah, itu kita bisa cari menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana UN atau U4 yaitu setinggi 145. A sama dengan 100 dan N sama dengan 4. Kita substitusikan dan kita operasikan. Masing-masing kita kurangkan dengan 100. Jadi sebelah kiri menjadi 145 dikurangi 100 sama dengan 3B. 45 sama dengan 3B. 45 dibagi 3 sama dengan B. 15 sama dengan B. Maka kita dapatkan beda sama dengan 15. Maka tinggi setiap satu kursi yang ditumpuk setelah kursi pertama, jadi kursi kedua, kursi ketiga, kursi keempat, dan seterusnya, itu akan bertambah setiap kursi setinggi 15 cm. Ditanya, tinggi tumpukan 10 kursi. Jawab, nah kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dimana kita sudah mendapatkan A, N, dan B. Kita substitusikan, kita dapatkan persamaan U10 sama dengan 100 ditambah 10 dikurangi 1 kali 15. U10 sama dengan 100 ditambah 9 kali 15. U10 sama dengan 10 ditambah 135. Jadi U10 sama dengan 235. Jadi tinggi tumpukan 10 kursi yaitu setinggi 235 cm. Nah, dengan tipe soal yang sama, ada banyak jenis soal yang bisa digunakan selama benda tersebut atau objek yang digunakan apabila ditumpuk itu bedanya selalu tetap. Contoh lainnya yaitu, nah, ada tumpukan gelas. Nah, itu bedanya tetap. Apabila gelasnya ditumpuk akan memberikan beda yang tetap. Nah, kalau beda yang tidak tetap itu tidak bisa. Nah, ada kuis
Silahkan nanti kalian kerjakan kuis di buku dan kalian foto dan kirimkan ke Bapak kuisnya dengan soal yang sama. Berapa tinggi tumpukan 25 porsi? Kalian kerjakan ya. Kita menuju soal nomor 4. Tanto menabung di bulan Juli 2020 sebesar Rp50.000. Pada bulan berikutnya dan seterusnya, ia selalu menabung Rp10.000 lebih banyak dari bulan sebelumnya. Jadi semisal di situ kan bulan Juli Rp50.000, maka setelah bulan Juli, bulan Agustus, dia menabung Rp10.000 lebih dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar Rp50.000 ditambah Rp10.000, sebesar Rp60.000. Dan bulan selanjutnya, maka Rp60.000 ditambah Rp10.000, yaitu Rp70.000, dan seterusnya. Terus, berapa uang yang harus ditabung Tanto pada bulan Desember 2020? Mari kita kerjakan. Diketahui U1 atau A sama dengan 50.000 pertama kali menabung. Dan beda sama dengan 10.000 karena setiap kali menabung dia menambahkan 10.000. Kita mencari N atau berapa kali Tanto menabung dari bulan Juli sampai Desember. Kita hitung Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu ada 6 bulan. Jadi kita dapatkan N sama dengan 6. Kita ketahui A, B, dan N. Sekarang kita masukkan ke rumus UN. Itu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Kita substitusikan. N sama dengan 6, A sama dengan 50.000, dan B sama dengan 10.000. Sehingga kita dapatkan persamaan U6 sama dengan Rp50.000 ditambah 6 dikurangi 1 kali Rp10.000. U6 sama dengan Rp50.000 ditambah 5 kali Rp10.000. U6 sama dengan Rp50.000 ditambah Rp50.000. U6 sama dengan Rp100.000. Jadi, uang yang harus ditabung Tanto pada bulan Desember sebesar Rp100.000. Nah, sekian pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di grup WA ya. Nah, untuk pekan depan akan ada penilaian harian 1, yaitu materi dari bab 1, pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Silahkan kalian pelajari materi pertemuan 1, 2, dan 3, dan juga pertemuan yang hari ini. Nah, kalian pelajari dan pahami latihan soal dan tugasnya, karena akan ada sebagian soal dan latihan soal dari setiap pertemuan yang akan muncul di penilaian harian 1. Pastikan kalian memahami setiap soalnya ya. Nah, kalau ada yang bingung atau belum jelas, bisa ditanyakan ke Bapak Ibu Guru lewat WA. Nah, terima kasih. Sekian dari Bapak pada pertemuan hari ini. Banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.